Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan para pengurus, para imam, para dewan asatid, serta para jamaah Masjid Syahil yang semoga kita semua selalu berada dalam rahmat dan ampunan Allah. Tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Pertama, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena tidak berlalu setiap detik dalam kehidupan kita di dunia ini yang sepi atau terlewat daripada nikmat dan rahmatnya Allah. Terutama di bulan suci Ramadan ini, yang alhamdulillah pada subuh ini kita berada di subuh yang ke-22 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang sudah 21 hari kita jalankan, kemudian menghidupkan malam-malam Ramadan 20 malam, mudah-mudahan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelak menjadi bekal setelah kita mati. Nyawa kita telah dicabut oleh malaikat maut alaihi salam, berpisahlah ruh dan jasad kita. Mudah-mudahan amal kita yang sedikit, kita yang alhamdulillah masih bisa diberi pertolongan oleh Allah untuk sholat, untuk puasa, untuk membaca Al-Quran, untuk bisa duduk di masjid bersilaturahmi. Mudah-mudahan ketika kita mati menjadi teman baik kita di alam kubur, dan kelak juga ketika kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, mudah-mudahan amal kita menjadi penuntun kita di akhirat. Dan ketika timbangan amal kita ditimbang oleh Allah antara berat kanan atau berat ke kiri, mudah-mudahan amal kita lebih berat ke kanan daripada timbangan berat ke kiri. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, salawat dan salam tidak henti-hentinya kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya yakin bahwa setiap kita pasti ada rasa cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap kita semua kelak di padang mahsyar diberi minuman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari telaga Kautsarnya baginda Rasul. Dan mudah-mudahan kelak ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, mudah-mudahan kita berada di barisan yang berada di bawah benderanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak di dalam surga kita diberi kenikmatan oleh Allah untuk memandang keindahan wajahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jemaah yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di akhir-akhir 10 terakhir di bulan Ramadan ini pastinya semua berharap untuk berada di satu malam, yang mana malam ini jika kita hidupkan dengan ibadah, maka khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung dengan tahun 83 tahun 4 bulan. Berarti kalau umur kita dihitung amal kita oleh Allah dari sejak lahir, anggap sejak 10 tahun ke atas, kemudian umur kita oleh Allah diberi 60, kalau ikut Nabi 63. Berarti siap-siap yang sudah umur 60 kurang 3 tahun. Sekarang umur 3 tahun 30, 60, berarti 3 tahun lagi, berarti
masing-masing. Kita kejar insyaallah 3 Ramadan lagi. Amin. Kalau sudah umur 62 tahun, berarti 1 Ramadan lagi. Di Ramadan ini sudah umur 62 tahun 10 bulan, kalau 3 bulan Dzulqa'dah. Secara akal, secara ajal tak tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un, kata Allah. Setiap yang bernafas pasti mati, pasti dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad ini akan dipisahkan oleh Allah dengan tubuh kita. Kita akan berpisah dengan orang-orang yang katanya cinta kepada kita. Ketika kita mati, ada 3 perkara yang mengiringi kita ke kubur. 1, ahlu, keluarganya. Yang kedua, malu, harta bendanya diiringi dengan mobil. Anak-anak kita ikut ke kuburan, istri dan suami kita ikut ke kuburan, keponakan-keponakan kita, siswa dan murid kita akan ikut ke kuburan. Ahlu, keluarganya. Yang kedua, maluhu, diiringi dengan mobil yang punya mobil, diiringi dengan motor yang punya motor, dengan kendaraannya. Dan yang ketiga, amaluhu, amalnya. Tetapi yarji uthnani wa yabqa wahid. Yang dua, dia tak akan ikut masuk kita ke dalam kubur. Dia kembali pulang. Siapa? Keluarga kita, harta kita. Dia pulang, dia tak akan ikut masuk kita ke dalam kuburan. Bahkan katanya, cinta bang, cinta saya kepada cinta saya hidup semati bang. Ketika mati, dia yang paling kuat neken tanahnya. Lalu lirik-lirik, nangis. Siapa yang akan bersama kita? Akan tinggal abadi bersama kita. 1, yaitu amaluhu. Sedetik kita berzikir kepada Allah, itu amalan yang juga akan ikut kepada kita. Maka kata Allah, aqimis salata lidzikri, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis salata lidzikri, dirikan salat karena untuk mengingatku, kata Allah. Oh, kalau demikian, kalau tujuan salat hanya untuk mengingat Allah, bagaimana kalau kita sudah mengingat Allah tanpa salat? Jangan mengaku-ngaku ma'rifat kenal ke Allah, mengaku-ngaku ma'rifat kenal ke Allah, sehingga dengan pengakuannya dia sampai berani meninggalkan sholat. Karena paling ma'rifatnya orang ma'rifat, paling kenalnya orang kenal adalah Rasulullah. Tetapi Rasulullah sampai wafat pun Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan di antara salah satu wasiat Rasul ketika sakaratul maut, as-salah, 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 salat jangan tinggalkan. Jadi sesat jika ada orang mengaku ma'rifat lalu kamu kenal ke Allah kok tak sholat, cukup niat. Ada ajaran seperti itu dan banyak pengikutnya pula. Ngomong enak ketika ngopi kok tak sholat pak, cukup niat. Saya sudah ma'rifat, ma'rifat setan. Ma'rifat apa? Setan. Rasulullah paling kenalnya orang kepada Allah. Rasulullah kalau sholat, wa hubbiba ilayya min dunyakum thalathun, ada 3 perkara yang aku disenangi olehku, kata Nabi. Di antaranya wujud dan qurratu aini fi shalah, dan kesenangan hatiku berada dalam sholat. Ketika sholat, Allah, niat Allah, udah plong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqimis salata lidzikri. Tetapi wal dzikrullahi akbar, dan ingat bahwa mengingat Allah itu adalah sangat besar pahalanya. Mengingat Allah, Allah dengan mengingat zikir la ilaha illallah, la ma'budu illallah, tidak ada yang aku sembah kecuali Allah. Aku sholat, aku puasa, aku zikir, aku zakat, aku bermajlis, aku baca Quran, hanya menyembah kepada Allah.
La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada yang aku tuju kecuali hanya Engkau Allah. Aku hanya menuju Engkau. Aku tak pengen dipuji, aku tak pengen dipuja, aku tak pengen disanjung-sanjung. Aku hanya menuju Engkau Allah, menuju itu Allah. Lalu kita naikkan ke level yang ketiga. La ilaha illallah, ay la mawjuda illallah. Tidak ada yang maha ada kecuali Allah. Semuanya adanya kita adalah semua yang maha ada, zat yang maha ada, yang sudah ada sebelum kata ada itu ada, yang adanya selama-lamanya tak akan pernah tak ada. Ialah Allah zat yang maha ada. Sehingga ketika kita berzikir, misalnya kita banyak berzikir, baca dengan ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah, nangis terurai air matanya. Ingat, seolah-olah kita berada di kuburan sendirian, seolah-olah kita sedang dihimpit kuburan, seolah-olah kita sedang dibakar dalam api nerakanya Allah, seolah-olah kita sedang meniti di atas jembatan Shiratal Mustaqim, kita tergelincir ke api nerakanya Allah Ta'ala. Akhirnya nangis, dan mata yang menangis karena takut ke Allah Ta'ala, maka mata itu haram untuk masuk api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Sampai akhirnya setiap malam Ramadan kita wajibkan sholat tasbih jam 11:30. Pernah sholat tasbih? Sholat tasbih berat kalau masih sekali. Cuma kalau sholat tasbih diamankan, dosa kita khata'ahu wa amdahu, dosa besar, dosa kecil, dosa lama, dosa yang akan datang, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa samar dan dosa terang, insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu kata Rasulullah kepada pamannya yang bernama Sayyid Abbas. Sayyid Abbas ini saudaranya, ayahnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara sholat tasbih? Ketika sholat tasbih Allah bacanya sama. Ketika berdiri baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa besar 15 kali. Kemudian ruku 10 kali. Subhanallah, sami Allah liman hamidah 10 kali. Sujud 10 kali. Bangun dari sujud 10 kali. Sujud lagi 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah. Kemudian berdiri, duduk tak langsung berdiri. Baca subhanallah, alhamdulillah, 10 kali baru berdiri. Surahnya yang sunnah setelah Fatihah, rakaat pertama At-Takatsur, rakaat kedua Inna a'tainakal kautsar wal asri al-asr, rakaat yang ketiga Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang keempat Al-Ikhlas, begitu seterusnya. Tasbih sampai kami diwajibkan setiap malam setelah sholat tasbih, sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu zikir la ilaha illallah 300 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, untuk memperbaharui iman. Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Apalagi Islam sendirian sampai 40 tahun. Ambil kayak pegang tasbih, ambil tasbih. Tak mau ke tasbih pakai tangan. La ilaha illallah. Sehingga seolah-olah dalam hatinya teriak, sehingga saking kuat dan teriak dalam hati dari mulut sehingga tak keluar, saking kuat dan teriak dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Masukkan kita ke dalam kubur, seolah-olah kita berada di kuburan, seolah-olah kita berada di bakar badan kita dengan bayangan bakti nerakanya Allah sebelum kita dibakar dengan api sesungguhnya. Kemudian setelah itu zikir Allah 1000 setrikaan. Setelah itu baca salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad 3000 setiap santri. Sambil berdiri, kalau saya tak berdiri, mas tidur. Zikir sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah dihadirkan dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya bawa tafsir Munir atau tafsir Nawawi. Ini karyanya ulama Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani, makamnya di Magelang, Kota Mekah. Saking alimnya beliau sampai menjadi seorang ulama di Haramain Mekah Madinah beliau. Ini
antara karyanya ada 2 jilid. Kita membahas tentang tafsirnya surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan, kata Allah, Al-Quran itu secara global secara langsung. Fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar, minal lawhil mahfuz, dari lauhul mahfuz, ana katabati malaikat di samai dunia, kepada tukang catatnya malaikat yang berada di langit dunia, ila baitil izzah, di sebuah tempat yang bernama Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian summa nazala kusafara ala Jibril, kemudian diangsur, turunnya diangsur kepada malaikat Jibril oleh malaikat Safarah alaihi wassalatu wassalam. Maka Jibril yunzilu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nujuman fi 23 sana bihasabil wafat wal hajatilah. Maka malaikat Jibril alaihi salam menurunkan Quran ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jangka waktu 23 tahun. Semenjak Rasulullah diangkat jadi Rasul oleh Allah Ta'ala umur 40 tahun, diturunkanlah kitab Al-Quran. Ayat pertama Iqra, ayat terakhir Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa aqamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dinan. 23 tahun Quran diturunkan secara global. Artinya, kenapa Quran tak diturunkan secara langsung oleh Allah Ta'ala? Ini sebagai pelajaran kepada umatnya, bahwa untuk berdakwah, mendakwahkan kebaikan kepada orang tak langsung dapat hidayah, tak langsung. Sabar, ajak sabar. Dakwah ini wajib hukumnya. Lagi panjenengan yang buka majelis seperti SMS, apa subuh, apa tadi? Sahabat mengaji subuh, ini termasuk salah satu sarana dakwah. Mengajak orang untuk dekat dengan Quran. Setelah dekat dengan Quran, ajak mereka untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Dan itulah hidayah. Karena nafsu ada amarah selalu memerintahkan kepada keburukan. Naik level setelah dia senang ibadah, lawwamah, nafsu yang selalu mengajak kita, nafsu yang kadang mencemooh kita, ini tak bagus, akhirnya sadar, tergelincir lagi, sadar lagi. Naik ke level yang ketiga, nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Naik ke level yang keempat, nafsu mulhimah, nafsu yang selalu memberi ilham untuk kebaikan. Naik nafsu yang kelima, nafsu radiyah, nafsu yang ridha. Naik ke level yang keenam, nafsu mardiyah, yang diridhoi oleh Allah dan Al-Quran. Dukhuli apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafsu yang sempurna. Ini bukan nafsu kita, nafsunya para nabi. Itu kamilah bukan. Maka nabi itu maksud terjaga. Kalau para wali maksud tak ada. Wali itu maksud bukan maksud, dijaga juga oleh Allah. Cuma kadang tergelintir, tapi setelah tobat dia lebih kuat tobatnya Allah. Itu maksud. Baik. Allah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar secara global. Lalu malam 17 Ramadan Allah turunkan, maka nuzul Quran 17 Ramadan Iqra. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa Lailatul Qadar tersebut? Lailatul itu malam, Al-Qadar kemuliaan. Berarti Lailatul Qadar malam kemuliaan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar ibadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka di sini kata sahabat Ibnu Abbas, saya jelaskan. Sahabat Ibnu Abbas termasuk sepupunya Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Ada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ini termasuk para sahabat yang abdillah, para nama-nama Abdullah yang alim-alim. Ibnu Abdillah, artinya Abdullah bin Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ini kata sahabat Ibnu Abbas, ahabul a'dadi ilallah ta'ala al-witru. Paling hitungan yang paling disenangi oleh Allah adalah witir. Apa witir? Dan ganjil. Ada genap, ganjil. Wa ahabul witri la sab'ah. Dan paling hitungan ganjil yang paling disenangi oleh Allah 7. Lalu kata sahabat Ibnu Abbas menunturkan bukti nyata. Allah Ta'ala ciptakan langit bumi 7 lapis, bumi 7 lapis, mingguan, hari-hari seminggu 7. Wadrakun nar,
Tingkatan neraka 7, surga 8, neraka 7. Wa adadu tawaf 7 kali. Wa atau 7, dan anggota tubuh sujud kita 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masuk akal kan? Masuk akal. Kemudian fadalla dzalikal adad ala annahu sabi'a wal 20, maka hitungan ini adalah hitungan 27. Berarti kata sahabat Ibnu Abbas, Lailatul Qadar itu malam 27. Ini pendapat sahabat Ibnu Abbas. Wa minha, dan di antaranya kata sahabat Ibnu Abbas juga, inna hadhihi surah 30 kalimatan. Surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar ini ada terdiri daripada 30 kalimat. Wa qawlu ta'ala hiya huwa sabi wa 20. Wa minha ma qala Ibnu Abbas, di antaranya kata sahabat Ibnu Abbas, Lailatul Qadar 9 ahrufin. Lafaz Lailatul Qadar itu Lailatul Qadar itu 9 huruf. Lam, ya, lam, atah 4. Alif, lam, qadar, alif, lam, terus qadar, ra. Berarti 4 tambah 5 sampai kan 9. Wa huwa madhkurun 3 marrat. Lafaz Lailatul Qadar di Quran di surah Al-Qadar disebut 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar 2. Lailatul Qadar 3. Khairun min alfi syahrin. Maka kata sahabat Abbas, fatakul jumlah 27, maka jumlahnya ada 27. Ini kata sahabat Abbas. Cuma jangan hanya ibadah 27 saja. Allah rahasiakan Lailatul Qadar tersebut agar kita semangat terus ambil. Kalau tak bisa sedang malam, ambil yang ganjil-ganjil. Etika walaupun sebentar wajib, walaupun tak semangat sana etika Pak. Misalnya sampean tek mau jam 12 malam dah salat hajat. Niat nama itu etika Pak di hadal masjid billahi ta'ala. Saya etika di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Sholat Lailatul Qadar, bagaimana caranya Lailatul Qadar? Ada sholatnya Pak. Ini saya bawa kitab Khazinatul Asrar. Nih kitab Khazinatul Asrar menjelaskan tentang sholat sunnah. Sholat Lailatul Qadar, surahnya apa? Surahnya Lailatul Qadar 1 Fatihah. Setelah Fatihah sampai baca suratul Ikhlas 7 kali. Niatnya Ustaz sunnah saja, usolli sunnatan rak'ataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah kabiro baca Fatihah, setelah itu baca baca Al-Ikhlas berapa tadi? 7 kali di sini. Sholatul Lailatul Qadar, sholat ini namanya kitab Khazinatul Asrar karya Sayyid Haqqi An-Nazili. Sholat Lailatul Qadar dari sahabat Ibnu Abbas, annahu qol, beliau berkata, Nabi SAW berkata, man shalla fi Lailatul Qadar rak'ataini, barang siapa sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar, yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihil kitab marrah wal Ikhlas 7 marrat, dia membaca di setiap rakaatnya Fatihah 1 kali, lalu baca Al-Ikhlas 7 kali. Faidah salama, ketika ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi amalannya Astagfirullah wa atubu ilaihi 70 marrah. Baca Astagfirullah wa atubu ilaihi berapa? 70 kali. Astagfirullah wa atubu ilaihi, Astagfirullah wa atubu ilaihi, Astagfirullah wa atubu ilaihi. Ini selain amalan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa kata Nabi? Fala yaqumu min maqamihi, maka dia tidak akan bangkit dari tempatnya hatta yaghfirullahu lahu, hingga Allah mengampuni dia, wali abawaihi, dan kedua orang tuanya. Amalan tadi sholat itu kalau dikerjakan, maka dia kemudian amalan istighfarnya 70 kali, dia akan bangkit dari tempatnya kecuali Allah mengampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Wa yab'atsullahu ta'ala malaikatan ilal jinan, dan Allah mengutus para malaikat ke surga yang risuna lahul ahjar, untuk menanam pepohonan di dalam surga, wa yabnu lahul qusur, dan untuk membangunkan gedung-gedung di dalam surga, wa yajrunal anhar, dan untuk mengalirkan sungai-sungai di surga, wala yakhruju minad dunya hatta yara dzalika kullahu, dan dia takkan
mati dari dunia, tak akan keluar dari dunia hingga dia memandang itu semua. Ketika dia memandang tempat tersebut baru dia mati. Ini pernah dengar sholat ini Pak? Sholat biasa saja ya, sholat witir. Pernah disampaikan setelah Fatihah itu Al-Qadr sekali, keluar 3 kali. Al-Qadr Tidak ada yang dapat cuma itu 3 kali ya. Tapi tidak disebutkan dalam kitabnya. Ini langsung ada hadisnya. Jadi malam Lailatul Qadar, sholat Lailatul Qadar 2 rakaat atau 4 rakaat terserah. 2, 4 karena termasuk sholat mutlak. 2, 4 sepuasnya kalau sholat malam tuh. Tidak ada hitungannya. Sepuasnya. Yang penting mampu. Yang penting jangan niatkan sholat nambah sholat witir misalnya ditambah sampai 21 rakaat tak boleh. Sholat tarawih misalnya ditambah 40 rakaat tak boleh. Tak mampu bagi. Nah ini, jadi Fatihah Al-Ikhlas 7 kali, kemudian setelah salam baca Astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 kali. Kita amalkan. Selalu berarti ini kita lakukan setiap malam-malam ganjil. Lakukan setiap malam-malam ganjil, baik di masjid atau di rumahnya. Kalau di sini biasanya adakan i'tikaf biasanya ya. I'tikaf ya sholat di masjid. Kalau bisa i'tikafnya sholat tasbih. Kalau bisa sholat tasbih, santai ya. Memang i'tikaf. Nadarkan i'tikaf itu biar pahalanya lebih. Caranya bagaimana? Niat saya bernadar i'tikaf di masjid ini hingga Allah mentakdirkanku keluar dari masjid ini. Berarti terserah Allah mentakdirkan kita. Jangan sampai niat saya bernadar i'tikaf di masjid ini sampai subuh, harus keluar subuh Pak. Karena nadar. Di kitab dijelaskan niat saya i'tikaf di masjid ini hingga Allah mentakdirkanku keluar di masjid ini. Berarti sesuai takdir Allah. Misalnya masuk jam 12 sampai ternyata takdir qada Allah kita sudah tak mampu sakit perut. Keluarnya jam 12:30, ya keluar 12:30. Sudah dicatat oleh Allah Ta'ala nadar. Dan saya bernadar i'tikaf di masjid ini hingga Allah mentakdirkanku keluar dari masjid ini. Itu diantaranya Lailatul Qadar. Yang penting kita beribadah kepada Allah di malam tersebut, maka lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun 4 bulan. Dan yang terpenting kita dekatkan diri kepada Allah. Jangan hanya nunggu malam Lailatul Qadar saja. Sholatnya terus dapatkan. Insya Allah Allah Ta'ala dekat dengan kita. Karena sudah jangan jemaahnya sudah anggu geleng-geleng. Khusyuk mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala ngantuknya kita. Mudah-mudahan menjadi amalnya kita. Karena kita ngantuk, karena tadi malam sholat capek. Mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala jadi amal kita. Kita mati, mudah-mudahan jadi bekal kita di akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman alladhi yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min ahwali ahli nar. Semuanya Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.